Penemuan sesosok jenazah di area persawahan Desa Nagasari pada 21 Agustus 2025 menjadi awal perjalanan mulai penyelidikan polisi. Hari demi hari, tabir mulai terbuka satu persatu. Sebanyak 15 orang telah ditangkap dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang sebuah bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Jenazah yang ditemukan di Bekasi. Pertanyaan yang muncul, apa motif para pelaku? Jenazah Ilham Pradipta pertama kali ditemukan sekitar pukul 05.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Serang Baru AKP Hotma Sitompul mengungkapkan, jenazah yang satu itu belum diketahui identitasnya itu ditemukan seorang warga yang sedang mengembara sapi di area persawahan. Benar ditemukan mayat seorang laki-laki di Kampung Karangsambung, ujar Hotma Kamis 21 Agustus 2025. Saat ditemukan, jenazah dalam kondisi tangan dan kaki terikat dan matanya terlilit lakban. Warga kemudian melaporkan penemuan tersebut kepada perangkat desa dan aparat kepolisian setempat. Polisi pun mendatangi tempat kejadian perkara. Untuk kondisi korban, terdapat beberapa luka lebam di bagian tubuhnya, ungkap Hotma. Selang beberapa jam setelah penemuan jenazah, sebuah rekaman CCTV beredar di masyarakat. Tayangan dalam rekaman CCTV tersebut memperlihatkan seorang pria dipaksa masuk beberapa orang ke dalam sebuah mobil, sebelum akhirnya mobil tersebut melaju. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi membenarkan terkait rekaman CCTV yang beredar tersebut. Siap betul CCTV saat penculikan di Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas, kata Ade Ari saat dikonfirmasi Kamis 21 Agustus 2025. Peristiwa penculikan tersebut terjadi pada Rabu 20 Agustus 2025 di tempat parkir sebuah grosir modern di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Adapun korban penculikan adalah Ilham Pradipta yang jenazahnya ditemukan keesokan harinya di Bekasi. Dalam video rekaman, korban terlihat ingin masuk mobil melalui pintu sopir. Sementara di kanan mobilnya, sebuah mobil lain terparkir. Baru sempat Ilham membuka pintu, sejumlah orang keluar dari mobil yang berada di sebelah mobil Ilham. Orang-orang tersebut langsung menarik Ilham untuk masuk ke dalam mobil mereka. Ilham tampak melawan, meski akhirnya ia kalah jumlah dan dimasukkan ke dalam mobil para pelaku. Mobil itu pun segera melaju pergi meninggalkan tempat parkir grosir modern tersebut. Polisi bergerak cepat. Pada hari yang sama, 21 Agustus 2025, keempat penculik Ilham ditangkap. Mereka adalah AT, RS, RAH, dan EW. AT, RS, dan RAH diamankan di Jalan Johar Baru 3 nomor 42 Jakarta Pusat. Sementara EW ditangkap saat tiba di Bandara Komodo di Nusa Tenggara Timur. Terduga pelaku EW diduga hendak melarikan diri, kata Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Reza Fiardi Marabesi. Kanit 4 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKP Carlos Bagaisar mengungkapkan keempat pelaku sudah mengakui perbuatan mereka. Mereka sudah mengakui terkait pengambilan atau penculikan korban dari supermarket di Pasar Rebo, katanya. Berdasarkan pengakuan keempat pelaku, Ilham diculik setelah rapat dengan rekan kerjanya dan atasannya di salah satu grosir modern di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu 20 Agustus 2025. Korban habis meeting kantor sama teman-teman kantornya juga, kata Carlos. Kuasa hukum keempat tersangka Andrianus Agal kemudian menyampaikan bahwa para tersangka penculikan tersebut dijanjikan uang sebesar 50 juta rupiah. Meski begitu, mereka baru diberikan uang muka atau DP-nya saja. Baru dikasih DP, mereka belum menerima full. Tapi sebagian dari uang DP itu ada yang sudah disita dari penyidik, ujar Andrianus pada Senin 25 Agustus 2025. Para penculik Ilham ternyata sehari-hari bekerja sebagai debt collector atau penagih hutang. Hal itu diketahui setelah satu di antara istri pelaku bercerita kepada Ketua RT 5 Johar Baru, Sela. Sela merupakan ketua RT tempat tinggal para pelaku penculikan di Jalan Johar Baru nomor 42 RT 0509, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sela menuturkan keempat pelaku tinggal dalam satu rumah. Ia mengenal satu penghuni bernama Berto serta seorang perempuan yang merupakan istri satu pelaku.
Menurut Sela, mereka mulai tinggal di rumah itu pada 20 Juni 2025. Saat lapor untuk izin tinggal, pelaku mengaku menempati rumah atas perintah seseorang. Laporannya, "Bu, saya ingin menempati rumah ini disuruh sama bos saya. Bos saya lagi di Surabaya, dia rumahnya banyak. Nah, di sini saya yang menempatin," kata Sela menirukan ucapan Berto. Namun begitu, Ketua RW 09 Rizal mengatakan penghuni tersebut bukan mengatakan bos yang memerintahkannya, melain ia tinggal atas perintah temannya. "Kalau izin ke saya itu temannya, bukan si bos. Ada temannya juga, ada di Surabaya," katanya. Dari penangkapan para penculik, polisi terus mengembangkan kasus hingga menangkap keempat orang lainnya yang diduga menjadi dalang atas penculikan dan juga pembunuhan dari Ilham Pradipta. Sebanyak 3 orang, yakni DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 23 Agustus 2025 pada malam hari. Sementara 1 orang lagi berinisial C diringkus di rumahnya di Pantai Indah Kapuk, Jakarta pada Minggu 24 Agustus 2025 pada malam hari. Penangkapan di Solo berlangsung dramatis. Saat itu polisi membuntuti ketiga tersangka yang berkendara di dalam satu mobil. Hingga akhirnya polisi mengepung mobil tersebut dan para tersangka keluar mobil tanpa perlawanan. Dari keempat aktor intelektual kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Ilham Pradipta, 1 orang kemudian diketahui adalah Dwi Hartono, seorang pengusaha kaya atau crazy rich asal Jambi. Ia memiliki akun Instagram bernama Klan Hartono dengan YouTube dan TikTok. Identitas DH dibenarkan Ade Aris saat dikonfirmasi pada Selasa 26 Agustus 2025. "Saya nggak boleh sebut nama, hanya membenarkan," ucapnya. Dalam setiap biografinya, Dwi Hartono menuliskan profesinya sebagai pengusaha properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion, dan skincare. Hartono merintis karir dari membuka usaha warung internet, rental game online, PlayStation, coffee shop, sampai warung Tegal. Selain sebagai pengusaha, Dwi Hartono juga dikenal sebagai motivator. Di media sosialnya, ia tampak membagikan konten berisi soal tips dan trik termasuk untuk bisnis hingga lainnya. Saat ini Dwi Hartono pun tercatat sebagai mahasiswa jenjang S2 di Universitas Gadjah Mada. Akibat kasus yang menjerat Dwi Hartono, pihak kampus kemudian menonaktifkan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada. UGM mengkonfirmasi bahwa DH adalah mahasiswa baru semester 1 Program Studi Magister Manajemen Kampus Jakarta (FEB UGM). Yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari seluruh kegiatan akademik pada semester gasal 2025-2026 sebagai bentuk dukungan UGM terhadap proses hukum dan pendidikan yang tengah berlangsung, ujar guru bicara UGM Dr. Imade Andi Arsana melalui keterangan tertulis Rabu 27 Agustus 2025. Dwi Hartono disebut-sebut sebagai sosok utama atau aktor intelektual kasus penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta. Motif pembunuhan diduga karena upaya Dwi akan mengajukan kredit fiktif sebesar 13 miliar dan digagalkan oleh Ilham Pradipta. Pengajuan kredit fiktif sejumlah miliaran tersebut karena Dwi mengalami kebangkrutan. Meski begitu, motif dalam kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Ilham Pradipta masih didalami polisi. Kasubdit Jatanras Direskrimum Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengungkapkan pihaknya masih mendalami motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lainnya. Hingga Selasa 26 Agustus 2025, polisi telah menangkap 15 orang terkait kasus penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta. Abdul Rahim menuturkan para tersangka dibagi menjadi 4 klaster peran dalam kasus tersebut. Aktor intelektual klaster membuntuti klaster yang menculik dan klaster yang menganiaya yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan membuangnya, jelas Abdul Rahim. Klaster aktor intelektual atau dalam perencanaan kasus terdiri dari DH, YJ, AA, dan C alias Ken. Sementara klaster mengintai terdiri dari F dan RS. Adapun klaster penculik terdiri dari EW alias Eras, AT, RAH, dan RS. Dan klaster eksekutor dan pembuang jenazah terdiri dari M selaku pelaku penganiayaan, T menjadi eksekutor yang menyebabkan kematian korban, Z sebagai bagian tim eksekusi,
U sebagai pembuang jenazah, dan Eng sebagai pembuang jenazah. Kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Ilham Pradipta turut menjadi perhatian Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Ia berharap Polda Metro Jaya segera merilis tuntas kasus yang menurutnya tidak bisa ditoleransi tersebut.